Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fika Arvenika dari SD Negeri Doan, yang mana kami mau mempresentasikan rencana tindak lanjut permainan seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini. Yang pertama, permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai leluhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan, bermanfaat bagi siswa. Begini Bapak Ibu, untuk permainan tradisional di zaman sekarang memang sudah agak berkurang ya. Contohnya ya agak mau punah, hampir punah lah, karena anak itu jarang sekali mempermainkan permainan gobak sodor. Selanjutnya, tujuan program melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Kemudian memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Jadi, di mana rasa tanggung jawab atau sportivitas peserta didik itu harus dikuatkan, karena pasti permainan akan ada kalah menangnya. Peserta didik pasti akan merasakan kekecewaan ataupun rasa sangat pilu di saat merasakan kekalahan itu. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan, capaiannya siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional. Ya contohnya, pertama permainan tradisional gobak sodor, permainan kasti, ya seperti permainan bentengan itu juga bisa. Lalu siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar. SEM itu Sport Education Model. Siswa menunjukkan sikap sportivitas dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 5 permainan tradisional. Siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat
teman. Yang ketiga, hasil yang diharapkan mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional, membuat poster atau video menjelaskan permainan tradisional, mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Begini Bapak Ibu, untuk peserta didik semua itu harus dilibatkan. Contohnya, misal kelas 6 semua harus terlibat dalam permainan gobak sodor. Harus ada pelatihnya, pelatihnya itu nanti dari peserta didik. Ada pemain, kemudian ada wasitnya, semua itu menyantumkan ke peserta didik. Jadi semua peserta didik harus dilibatkan. Ada supporternya, penonton, itu semua dilibatkan. Selanjutnya, struktur program, jenis program kokurikuler, skala program, seluruh siswa kelas 5 dan 6. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada saat hari jeda ataupun pada saat setelah ATS ataupun setelah PAS. Karena itu tidak mengganggu dengan jalannya pelajaran kepada peserta didik. Mitranya dalam Kombel, kepala sekolah sebagai penasihat ataupun sebagai fasilitator dalam Kombel. Kemudian guru PJOK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, dan evaluasi. Kemudian guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel. Berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan sport education model kepada siswa. Jadi untuk permainan tradisional itu untuk di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu biasanya sangat modern. Pada zaman dulu itu ya apa adanya, tidak dimodifikasi dengan peraturan-peraturan yang di zaman sekarang. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Asset based thinking. Asetnya kan manusia. Manusia, kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk aset fisiknya halaman sekolah, serta pendukung lainnya seperti alat-alat olahraga, kemudian buku, dan lain sebagainya. Sosialnya adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh peserta didik maupun guru. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan berada di pedesaan
sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Finansialnya bersumber dari dana BOS. Untuk politiknya itu kebijakan kepala sekolah, komite, ataupun puskesmas. Yang selanjutnya agama dan kebudayaan. Agama kebudayaan jenis permainan tradisional di daerah. Agama mayoritas di SD kami mayoritas agamanya Islam. Selanjutnya rencana evaluasi mengenai observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Rubrik penilaian oleh guru PJOK dan guru kelas. Refleksi siswa, penilaian oleh siswa. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Tantangan beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Jadi banyak anak itu yang sekarang taunya permainan yang modern. Contohnya ya seperti tadi permainan gobak sodor itu kan kalau aturannya yang kuno pasti anak jarang pada yang tahu. Sekarang itu dimodifikasi seperti model-model yang pada zaman sekarang. Kemudian solusinya membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zamannya. Dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada untuk pendapat lain untuk permainan tradisional yang saya sampaikan. Adakah Bapak Ibu yang perlu disampaikan? Monggo. Ya, silakan. Pertanyaan 1 boleh, pertanyaan 2 juga boleh. Oke. Terkait dengan permainan tradisional itu tentunya sekarang ini anak-anak jarang yang apakah itu tidak maksudnya kalau di daerah kita itu negaranya apa lah bu, budaya lokal gitu loh gitu. Kan tidak semua misalnya itu gobak sodor dan sebagainya itu kan tidak semua permainan tradisional itu berasal dari daerah yang sama kan itu. Mungkin tentunya kita sendiri di daerah antara pantai dengan pegunungan itu kan jelas permainan tradisionalnya berbeda. Nah mungkin itu bisa enggak kita masukkan ke dalam program tindak lanjut bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan. Bisa Bapak, untuk di daerahnya yang berbeda-beda itu sangat apa ya, contohnya untuk bisa saling berbagi permainannya dan peraturannya. Di daerahnya berbeda-beda, yang di dekat pantai pasti ya, permainannya terkadang juga banyak yang sedikit
berbeda dengan di pedesaan. Itu ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, Ibu Piro cantik. Ya, mohon izin Bapak ingin bertanya. Tadi kayaknya di tujuan program dan di capaian siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar. Nah, kira-kira permainan apa saja yang akan Bapak terapkan di lingkungan SDN Doan terkait dengan RTL Bapak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk mengenal permainan 3 permainan tradisional dengan benar. Ya satu, pertama itu yang paling mudah gubak sodor Ibu. Gubak sodor itu yang paling mudah. Yang kedua itu bisa kasti, bola kasti. Permainan bola kasti kan itu juga anak peserta didik juga sangat gampang untuk mempermainkan. Yang ketiga bisa permainan bentengan, itu juga bisa bentengan. Bentengan itu seperti menghadang temannya, menghadang, kemudian jangan sampai yang dihadang itu enggak termasuk. Ya, bentengan itu seperti saling menjaga. Yang tim sini menjaga contohnya rumahnya, wilayahnya, kemudian penyerangnya jangan sampai bisa menerobos ke wilayahnya sendiri. Perbedaannya dengan gubak sodor apa? Ya, hampir sama. Ya, hampir sama. Gubak sodor. Ya, betul. Ya. Bentengan itu berapa orang? Bentengan. Grupnya kan ada 2 grup orang. Ya, 2 grup. Bisa semua dilibatkan. Minimal misal 10 ya bisa dilibatkan semua 5-5. Enggak ada batasnya seperti gubak sodor kan itu enggak ada batasnya. Berarti kan ada tim yang menjaga dan ada tim yang menerobos. Iya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada lagi? Ibu Iin? Ibu Atul? Ada lagi? Sampun? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu untuk pendapatnya dan masukannya terhadap saya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.